Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang perancangan perusahaan yang telah kami bikin, yang kami buat, yaitu restoran ayam yang bernama Super Chicken. Kami berasal dari kelompok 7 SIB. Oke, perkenalkan sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Duanda Fawaz Muhammad. Silakan kawan-kawan perkenalkan diri kalian masing-masing. Perkenalkan, nama saya Naura Aida Nasyita dengan 3 digit NIM terakhir 041. Perkenalkan, nama saya Yunda Melin Stefani dengan NIM digit terakhir 055. Perkenalkan, nama saya Dimas Indriansah dengan NIM 070. Oke, saya akan melanjutkan penjelasannya. Oke, jadi bagian latar belakangnya kenapa kami membuat proyek ini. Jadi restoran ayam sebagai segmen bisnis kuliner paling populer, menghadapi persaingan yang ketat dan fluktuasi permintaan harian yang tinggi, ekspektasi pelanggan yang semakin tinggi mendorong perluasan efisiensi dan responsivitas operasional. Dalam konteks ini, sistem informasi eksekutif menjadi fokus utama untuk mendukung operasional dan pengambilan keputusan strategis. Penerapan SIE dalam struktur perusahaan sederhana, yaitu restoran ayam, menjanjikan solusi teknologi yang mengatasi tantangan khusus. Dengan demikian, penerapan SIE dianggap krusial dalam meningkatkan efektivitas operasional. Laporan ini juga mencakup aspek lain proses bisnis, struktur organisasi, dan analis operasi dalam konteks restoran ayam yang dirancang. Next. Tujuannya menjelaskan pentingnya penerapan SIE dalam konteks restoran ayam, memiliki struktur organisasi dengan satu departemen dan proses bisnis yang sederhana. Kemudian menguraikan bagaimana SIE dapat membantu mengatasi tantangan khusus yang dihadapi oleh restoran ayam, mengoptimalkan operasional, serta mendukung pengambilan keputusan strategis. Yang ketiga yaitu merinci elemen-elemen seperti proses bisnis, struktur organisasi, dan job description. Kemudian service level management, operational level agreement, dan analisis RACI dalam konteks restoran ayam. Oke, kemudian manfaatnya memberikan wawasan tentang SIE, kemudian membantu membahas rinci proses bisnis dan membantu pemahaman langkah-langkah operasional, dan kemudian membantu pembaca memahami peran dan tanggung jawab posisi dalam perusahaan, kemudian menjelaskan konsep-konsep layanan restoran ayam yang memenuhi standar, dan kemudian menganalisis RACI, yaitu Responsible, Accountable, Consulted, and Informed laporan ini. Oke, next. Kemudian memasuki bagian pembahasan. Next slide. Oke, jadi ini adalah profil perusahaannya, yaitu seperti yang tadi saya bilang, di bagian nama perusahaannya, kemudian visinya adalah menjadi restoran ayam yang terkemuka dengan yang dikenal oleh masyarakat sebagai tempat utama untuk menikmati ayam goreng berkualitas dan tinggi dengan cita rasa autentik dan pelayanan yang istimewa. Misi kami dengan tagline "We Serve Our Best" akan berkomitmen untuk terus menyajikan ayam goreng dengan menghadirkan kualitas terbaik menggunakan bahan-bahan segar dan proses memasak yang teliti dan standar kualitas yang tinggi. Oke, ini adalah struktur organisasi dari perusahaan yang kami buat dan kami rancang. Setelah itu akan dilanjutkan oleh saudara Naura. Silahkan untuk penjelasannya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, masuk ke dalam pembahasan maksud dan tujuan perseroan, yaitu Super Chicken. Untuk menyediakan makanan berkualitas, mencapai keuntungan, membangun citra positif, memenuhi kebutuhan pelanggan, mengelola operasional dengan efisien, mematuhi regulasi, dan berkontribusi pada komunitas. Ini bertujuan untuk menciptakan bisnis yang sukses, memuaskan pelanggan, dan berkembang dalam industri kuliner. Kemudian masuk ke deskripsi restoran ayam goreng kami. Untuk menyediakan makanan yang berkualitas, mencapai keuntungan, membangun citra positif, memenuhi kebutuhan pelanggan, mengelola operasional dengan efisien, mematuhi regulasi, dan berkontribusi pada komunitas ini bertujuan untuk menciptakan bisnis yang sukses, memuaskan pelanggan, dan berkembang dalam industri kuliner. Kemudian masuk ke penerapan SIE pada restoran ayam Super Chicken.
penerapan sistem informasi eksekutif pada restoran ayam goreng siap saji kami, yaitu yang bernama Ayam Super atau Super Chicken, akan membawa manfaat besar dalam mengelola operasi dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Berikut merupakan penerapan SIA dalam restoran ayam super, yaitu yang pertama, pemantauan kinerja restoran. Kemudian yang kedua ada manajemen persediaan yang efisien. Yang ketiga ada analisis menu dan preferensi pelanggan. Yang keempat ada analisis keuntungan dan biaya. Dan yang kelima ada manajemen keuangan yang efisien. Kemudian penerapan high, middle, and low management pada restoran ayam super chicken. Untuk high manajemennya sendiri, posisi high management di perusahaan ayam super ini adalah owner itu sendiri, yaitu yang pemilik sekaligus pemimpin perusahaan yang mengawasi seluruh perusahaan. Kemudian middle manajemennya yaitu oleh manajer operasional yang mengatur tim produksi, keuangan, dan pemasaran. Kemudian ada low manajemennya di sini, terdiri dari 3, yaitu yang pertama tim produksi, kedua ada tim keuangan, dan yang ketiga ada tim pemasaran yang mengatur di posisi masing-masing, seperti produksi mengatur koki, keuangan mengatur staff delivery dan kasir, pemasaran mengatur pelayan, serta staf acara dan promosi. Berikut merupakan diagram bisnis proses model yang kami buat menggunakan Bizagi Modeler. Bisa kita lihat di sini ada pelanggan, petugas, koki, dan pengiriman atau delivery. Di sini dimulai dengan pilih menu. Customer bisa memilih menu, kemudian memesan menu tersebut, kemudian akan diarahkan ke meminta pesanan, dan customer diarahkan ke pembayaran pesanan dan customer bisa makan ayam. Dan jika customer memilih untuk delivery, maka customer bisa memilih menu, kemudian memesan menu, meminta pesanan, kemudian pelanggan tenang, dan petugas memasak ayam tersebut dan mengantarkan pesanan tersebut dan menerima pembayaran. Kemudian masuk ke bagian pembagian job description setiap struktur organisasi. Di sini yang pertama ada owner perusahaan ayam super atau super chicken. Pemilik perusahaan ini yaitu merupakan sebagai individu atau keluarga yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasi dan strategi bisnis, memiliki peran kunci dalam pengambilan keputusan strategis, merumuskan visi dan misi perusahaan, serta mengelola aspek umum perusahaan. Mereka berkolaborasi dengan manajer operasional, mengawasi operasional sehari-hari, dan menetapkan tujuan jangka panjang. Pemilik juga mengelola sumber daya dan pengadaan bahan-bahan, keuangan, serta membuat keputusan strategis yang mempengaruhi arah perusahaan. Selain tugas manajemen, mereka membangun hubungan dengan pelanggan atau customer, kemudian pemasok dan komunitas setempat, serta berpotensi merencanakan inovasi produk dan strategi promosi. Sebagai pemimpin, pemilik perusahaan Super Chicken harus memastikan kualitas produk, kepuasan pelanggan, dan membimbing tim manajemen menuju pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang. Dengan peran utama sebagai pemegang kendali, mereka berusaha menjaga integritas perusahaan agar tetap sukses dan berkembang. Kemudian yang kedua ada manajer operasional. Manajer operasional Super Chicken ini memiliki peran krusial dalam menjalankan operasional harian, dengan memimpin tim dengan efisien dan efektivitas, memastikan kolaborasi harmonis untuk mencapai tujuan perusahaan. Pemantauan produksi menjadi fokus utama dengan tanggung jawab mengawasi kualitas produk, efisiensi produksi, dan manajemen stok. Manajer operasional juga bertanggung jawab atas manajemen kualitas produk, memastikan sesuai standar perusahaan dan memenuhi harapan pelanggan. Melalui laporan berkala, mereka memberikan informasi kepada pemilik perusahaan untuk pengambilan keputusan strategis dan perbaikan operasional. Dengan fokus pada pengelolaan tim, pemantauan produksi, manajemen kualitas, dan pelaporan yang akurat, manajer operasional memainkan peran sentral dalam menjaga kesuksesan operasional perusahaan Super Chicken. Kemudian ada tim produksi, keuangan, dan yang pemasaran. Tim produksi memiliki peran vital dalam semua tahap produksi, menjaga kebersihan, kualitas, dan efisiensi. Kemudian tim penjualan bertugas memberikan layanan pelanggan, mengurus pesanan dengan cermat, dan mempromosikan produk Super Chicken. Kemudian tim administrasi mengelola tugas-tugas administratif termasuk pemrosesan pembayaran, pencatatan penjualan, pengadaan stok, dan manajemen keuangan.
Ketiga tim ini bekerja bersinergi untuk menjaga operasional yang efisien dan yang sukses, mendukung keseluruhan operasi perusahaan Super Chicken dan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan atau customer. Selanjutnya di sini ada Koki. Koki di Ayam Super bertanggung jawab untuk mempersiapkan, memasak, dan menghidangkan hidangan ayam dan makanan lainnya sesuai dengan standar perusahaan. Mereka harus memastikan kualitas dan kebersihan makanan selalu terjaga, merancang menu baru setiap dengan tren kuliner, serta mengelola persediaan bahan makanan. Selain itu, mereka harus memastikan area dapur agar tetap bersih dan aman. Selanjutnya di sini ada kasir. Seorang kasir di Ayam Super bertugas menerima pesanan dan membantu pelayanan dalam proses pemesanan. Mereka harus menghitung total pembayaran dengan akurat, mengelola uang tunai, dan menjaga catatan transaksi harian. Kasir juga harus memberikan kembalian dengan tepat, selain menjaga kebersihan area kasir dan merapikan resep pembayaran. Next. Selanjutnya di sini ada staff delivery. Staff delivery di Ayam Super bertugas mengantar pesanan pelanggan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Mereka harus memastikan pesanan diterima pelanggan dengan kondisi baik dan tepat waktu. Tugas lain meliputi menjaga kendaraan pengiriman dengan kondisi baik, menerima pembayaran dari pelanggan jika diperlukan, dan menetapkan protokol keamanan lalu lintas saat mengemudi kendaraan pengiriman. Staff delivery juga berperan untuk menerima pembayaran secara cash dari pelanggan, sehingga dikategorikan ke dalam divisi keuangan. Next. Selanjutnya di sini ada pelayan. Pelayan di Ayam Super memiliki peran penting dalam melayani pelanggan. Mereka harus menerima pelanggan dengan ramah, memberikan informasi tentang menu, dan melayani pesanan makanan dan minuman. Pelayan juga bertanggung jawab memastikan meja dan restoran selalu bersih dan teratur. Mereka juga harus mengatasi keluhan pelanggan dengan sopan dan menyelesaikan masalah jika ada, serta mempromosikan menu dan promosi saat melayani pelanggan. Selanjutnya ada staf acara dan promosi. Staf acara dan promosi di Ayam Super memiliki tanggung jawab mengatur dan melaksanakan acara promosi dan pemasaran yang ditentukan oleh perusahaan. Mereka harus berkomunikasi dengan pelanggan dan mitra potensial untuk mengkoordinasikan acara promosi, memastikan materi promosi misalnya spanduk, selembaran, dan lain-lain tersedia dan ditempatkan dengan baik, serta mengumpulkan umpan balik dari pelanggan tentang acara promosi yang berkontribusi pada perbaikan strategi promosi. Staf acara dan promosi juga bertanggung jawab melaporkan hasil acara promosi dan mengukur kesuksesan kampanye promosi. Selanjutnya di sini ada penentuan standar operasional prosedur. Penentuan SOP standar operasional prosedur untuk restoran melibatkan langkah-langkah ketat dalam persiapan bahan baku, pembuatan ayam goreng, pelayanan, kebersihan, dan keamanan. Pada tahap menerima bahan baku, pengecekan kualitas dan keamanan ditekankan, sambil menjaga stok dan menetapkan metode FIFO. Proses pembuatan ayam goreng mengikuti standar pemotongan, penghindaran kontaminasi, silang, dan penggunaan bumbu yang sesuai dengan resep. Pelayanan kepada pelayan mencakup sapaan ramah, tanggapan cepat, waktu pelayan sesuai kebijakan restoran. Selain itu, kebersihan ditegakkan dengan menjaga kebersihan dapur, mencuci dan mensterilkan peralatan, dan memastikan kepatuhan karyawan terhadap standar kebersihan pribadi. Pembuangan limbah diatur sesuai peraturan, sementara keamanan karyawan diperkuat dengan pelatihan dan penggunaan peralatan perlindungan diri. Keamanan pelanggan dijaga melalui pemeliharaan peralatan dan area restoran. SOP ini memastikan operasional dan efisien kualitas makanan konsisten, serta keamanan dan kebersihan yang terjaga. Selanjutnya yaitu penentuan service level agreement. Penentuan service level agreement terbagi menjadi 3, yaitu tim produksi bertujuan untuk menyajikan makanan berkualitas tinggi dalam 15 menit, menjaga kebersihan dapur, dan adopsi sanksi terkait bonus. Kedua, tim pemasaran berfokus meningkatkan visibilitas dan penjualan. Tantangan berupa sanksi jika target tak terpenuhi untuk keterlambatan survei. Ketiga, tim keuangan
bertujuan mengelola keuangan restoran dengan cermat, termasuk pembayaran pemasok dan gaji karyawan yang tepat waktu. Sanksi berlaku jika keterlambatan terjadi. Selanjutnya, penentuan operasional level agreement. Operasional level agreement di restoran ayam goreng super ini bertujuan memastikan koordinasi efisien antar tim operasional. Tim produksi bertanggung jawab atas kualitas makanan dan kebersihan dapur. Tim pemasaran fokus pada strategi pemasaran dan umpan balik pelanggan. Tim keuangan mengelola keuangan dan berkoordinasi dengan tim pemasaran. Manajer operasional mengawasi tim produksi dan operasional harian. Komunikasi dan rapat berkala diatur melibatkan evaluasi kualitas makanan dan umpan balik pelanggan. Pemantauan kualitas mencakup evaluasi bulanan dan pengeluaran sesuai anggaran. Penanganan pengaduan pelanggan ditangani oleh tim layanan pelanggan dengan koordinasi tim produksi untuk memastikan penyelesaian keluhan. Selanjutnya, penentuan responsible, accountable, consulted, dan informed. Dalam operasional restoran ayam goreng super ini, penentuan RACI sangat krusial. Misalnya dalam proses pemesanan dan penyajian makanan. Tim pelayanan pelanggan bertanggung jawab atas pemesanan oleh pelanggan, sementara manajer restoran memiliki akuntabilitas. Keterlibatan dan komunikasi dengan tim dapur, tim administrasi, dan kasir diatur dengan baik sebagai konsultan dan informat. Setiap langkah termasuk kebersihan dan perawatan area, manajemen persediaan, dan manajemen karyawan memiliki RACI yang jelas untuk memastikan keterlibatan dan tanggung jawab yang optimal dalam setiap tahapan operasional. Masuk kesimpulan, yaitu penerapan sistem informasi eksekutif pada sebuah perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan responsivitas terhadap perubahan besar dalam konteks struktur perusahaan yang sederhana seperti restoran ayam. SIE membantu mengoptimalkan proses bisnis dan meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Dengan demikian, penerapan SIE bukan hanya suatu kebutuhan tetapi juga menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi persaingan yang ketat dan dinamika pasar dalam industri kuliner. Pemahaman mendalam terhadap aspek-aspek tersebut dapat membantu pemilik dan manajemen restoran ayam untuk mengambil keputusan yang lebih informasional dan strategis, membawa perusahaan menuju keberhasilan dalam jangka panjang. Terima kasih atas kesempatannya teman-teman. Terima kasih atas kerjasamanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.